Aku menikahi manusia es. Aku pertama bertemu dengannya di sebuah hotel di ski resort. Itu memang tempat paling sempurna untuk menemukan manusia es. Lobi hotel begitu riuh dengan anak muda. Tapi manusia es duduk sendiri di kursi di sudut yang letaknya paling jauh dari perapian. Diam membaca buku sendirian. Meski sudah hampir malam, tapi cahaya dingin pagi awal musim dingin itu terlihat berpendar mengitarinya. Lihat, itu si manusia es, bisik temanku. Waktu itu, aku sungguh tak tahu makhluk apa itu manusia es. Temanku juga. Dia pasti terbuat dari es. Itu sebabnya orang-orang menyebutnya manusia es. Temanku mengatakan hal tersebut dalam nada serius, seolah dia sedang membicarakan hantu atau seseorang dengan penyakit menular. Manusia es tinggi, tampak muda, tegap, sedikit bagian rambutnya tampak putih seperti segenggam salju yang tak meleleh. Tulang pipinya tajam, meninggi seperti batu yang beku, dan jarinya embun beku putih yang seolah abadi. Namun begitu, manusia es terlihat seperti manusia normal. Dia tidak seperti lelaki yang bisa kau sebut tampan memang, tapi dia terlihat begitu menarik, tergantung dari bagaimana kau melihatnya. Dalam suatu kesempatan, sesuatu tentang dia menusukku sampai ke hati. Aku merasakan hal tersebut, terutama saat memandang matanya. Tatapannya senyap dan transparan seperti serpih cahaya dalam untaian tetes salju di pagi musim dingin. Seperti kilatan kehidupan dalam tubuh makhluk buatan. Aku berdiri beberapa saat memperhatikan si manusia es dalam jarak dekat. Dia tak menoleh. Dia hanya duduk diam, tak bergerak. Membaca bukunya seakan tiada seorang pun yang ada di sana selain dirinya. Keesokan paginya, manusia es masih berada di tempat yang sama, membaca buku dengan cara yang persis sama. Ketika aku melangkah ke ruang makan untuk makan siang, dan ketika aku kembali dari ski dengan teman-teman pada malam tersebut, dia masih ada di sana, mengarahkan tatapan yang sama pada halaman-halaman buku yang sama. Hal serupa terjadi sehari setelah itu. Bahkan ketika matahari tenggelam rendah dan jam terlambat tumbuh, ia duduk di kursinya, setenang adegan musim dingin di luar jendela. Pada sore di hari keempat, aku mereka-reka berbagai alasan supaya bisa tidak turut keluar menelusuri lereng. Aku tinggal di hotel sendiri dan mondar-mandir di lobi yang sekosong kota hantu. Udara di lobi terasa hangat dan lembab, dan ruangan itu memiliki bau aneh yang sedih mematahkan hati. Bau salju yang terlacak di dalam sol sepatu yang sekarang tengah mencair di depan perapian. Aku menatap keluar jendela, berdesir saat melihat halaman-halaman surat kabar, dan sekonyong mendekat ke manusia es, mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Aku cenderung pemalu dengan orang asing, kecuali memiliki alasan yang sangat bagus. Aku biasanya tak mudah berbicara dengan orang yang tak kukenal. Tapi dengan manusia es, aku merasa memiliki dorongan untuk berbincang, tak peduli tentang apapun itu. Ini malam terakhirku di hotel tersebut, dan jika kubiarkan kesempatan ini pergi, aku takut aku tak akan punya kesempatan lagi untuk berbicara dengan dia, pria es, si manusia es itu. Nggak main ski? Tanyaku padanya sesantai mungkin. Dia memalingkan wajah perlahan, seolah mendengar suara di kejauhan. Dia menatapku, lalu dengan tenang menggeleng. Aku tidak bermain ski, ucapnya. Hanya ingin duduk di sini, membaca dan melihat salju. Kata-katanya membentuk awan putih di atas kepala, seperti balon-balon kata keterangan di komik strip.
Aku benar-benar bisa melihat kata-kata itu mengambang di udara, sampai ia menggosok mereka pergi dengan jarinya yang beku. Aku tak tahu lagi apa yang harus dikatakan selanjutnya. Aku hanya tersipu dan berdiri di sana. Manusia es menatap mataku dan tampak sedikit tersenyum. "Mau duduk?" tanyanya. "Kau tertarik padaku, kan? Ingin tahu apa itu manusia es?" Ia tertawa. "Tenang, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak akan pilek kok kalau cuma bicara denganku." Kami duduk berdampingan di sofa di sudut lobi dan menyaksikan butiran-butiran salju menari di luar jendela. Aku memesan coklat panas dan meminumnya, sedang manusia es tidak meminum apa-apa. Rupanya dia tidak lebih jago dalam bercakap-cakap dari aku. Dan bukan hanya itu, kami juga tak memiliki kesamaan apapun untuk dijadikan bahan obrolan. Awalnya kami berbincang tentang cuaca, lalu kami ngobrol tentang hotel. "Anda di sini sendirian?" tanyaku pada si manusia es. "Ya," jawabnya. Dia bertanya apakah aku suka main ski. "Enggak terlalu," kataku. "Aku hanya datang karena teman-temanku ngotot mengajakku. Sesungguhnya aku benar-benar jarang main ski. Ada banyak hal yang sebenarnya sangat ingin aku tahu dari manusia es. Benarkah tubuhnya sungguh-sungguh terbuat dari es? Apa yang dia makan? Di mana dia tinggal di musim panas? Apakah dia punya keluarga?" Ya, hal-hal semacam itulah. Tetapi manusia es tidak bicara tentang dirinya, dan itu membuatku menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Sebaliknya, manusia es malah berbicara tentang aku. Rasanya sulit dipercaya, tetapi entah bagaimana ia tahu semuanya. Dia tahu anggota keluargaku, dia tahu umurku, tahu apa yang kusuka dan yang tidak, tahu keadaan kesehatanku, tahu sekolah yang kumasuki, dan tahu juga teman-teman yang biasa kukunjungi. Dia bahkan tahu hal-hal yang telah terjadi begitu jauh di masa lalu yang aku sendiri telah lupa. "Saya tak mengerti," kataku bingung. Aku merasa seakan-akan aku telanjang di depan orang asing. "Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak tentang saya? Bisa baca pikiran orang ya?" "Enggak, saya nggak bisa baca pikiran atau apapun yang semacam itu. Cuma tahu saja," ucap si manusia es. "Saya tahu begitu saja, seakan-akan saya jauh melihat ke dalam es, dan ketika saya melihat Anda seperti ini, hal-hal tentang Anda menjadi terlihat begitu jelas bagi saya." Lalu aku bertanya, "Bisakah kamu melihat masa depan?" "Saya nggak bisa melihat masa depan," kata manusia es perlahan. "Saya sama sekali nggak mampu mengambil keuntungan dari masa depan. Lebih tepatnya, saya nggak punya konsep masa depan, karena es tak memiliki masa depan. Semuanya hanya masa lalu yang terlampir di dalamnya. Dengan cara yang sangat bersih dan jelas, es bisa mengawetkan banyak hal dan membuatnya seolah-olah masih hidup, meskipun itu masa lalu. Itulah esensi es, terangnya." "Itu bagus," ucapku sambil tersenyum. Benar-benar lega mendengarnya. Setelah ini, aku pun sungguh-sungguh tak ingin tahu bagaimana masa depanku. Kami bertemu lagi beberapa kali setelah aku kembali ke kota. Akhirnya kami mulai berkencan. Kami tidak pergi ke bioskop atau ke kafe. Kami bahkan tidak pergi ke restoran. Manusia es jarang makan. Kita paling sering duduk-duduk di bangku taman dan berbincang tentang banyak hal selain tentang manusia es sendiri. "Kenapa begitu?" sekali aku pernah bertanya. "Mengapa kamu tidak mau bicara tentang dirimu? Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Di manakah kamu dilahirkan? Seperti apa rupa orang tuamu? Bagaimana ceritanya hingga kamu menjadi manusia es?" Manusia es menatapku. Sekejap,
lalu menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu," katanya pelan dan jelas, mengembuskan embusan gelembung kata putih ke udara. "Aku tahu banyak tentang masa lalu hal-hal lain, tapi aku sendiri tidak punya masa lalu. Aku tidak tahu di mana aku lahir atau seperti apa orang tuaku. Aku bahkan tak tahu apakah aku memiliki orang tua. Aku juga tidak tahu berapa umurku. Dan bahkan aku tidak tahu apakah aku memiliki umur." Manusia es ternyata sesepi gunung es di malam muram. Aku serius jatuh cinta pada manusia es. Manusia es pun mencintaiku apa adanya. Di masa kini, tanpa masa depan. Pada gilirannya aku pun mencintai manusia es apa adanya. Di masa sekarang, tanpa masa lalu. Kami bahkan mulai berbicara tentang pernikahan. Aku baru berusia 20, dan manusia es adalah lelaki pertama yang benar-benar kucintai. Saat itu aku tidak bisa membayangkan apa artinya mencintai seorang manusia es. Tapi bahkan jika aku jatuh cinta pada pria normal sekalipun, aku ragu akankah aku bisa memiliki ide yang jelas tentang cinta. Ibu dan kakak perempuanku tentu saja menentang ide menikahi manusia es. "Kami terlalu muda untuk menikah," kata mereka. "Selain itu, kamu juga tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Kamu bahkan tidak tahu di mana manusia es dilahirkan dan kapan ia lahir. Bagaimana mungkin kita bisa bilang ke saudara dan kerabat kita kalau kamu menikahi orang semacam itu? Lagi pula, yang kita bicarakan ini manusia es. Apa yang akan kamu lakukan jika tiba-tiba ia mencair? Kamu gak paham kalau pernikahan itu memerlukan komitmen yang real." Biar bagaimanapun, kekhawatiran mereka tidak beralasan karena pada akhirnya manusia es tidak pernah benar-benar terbuat dari es. Dia tidak akan meleleh, tak peduli betapa hangat kondisi di sekitar di mana ia berada. Dia disebut manusia es karena tubuhnya sedingin es. Tapi apa yang membuatnya begitu? Jelas bukan es. Ini bukan jenis dingin yang biasa, yang bisa menghapus panas orang lain. Jadi, kami menikah. Tidak ada yang memberkati pernikahan itu. Tidak ada teman atau kerabat yang berbahagia untuk kami. Kami tidak mengadakan upacara, dan ketika datang waktunya bagiku untuk memiliki nama keluarga yang terdaftar, manusia es tak memilikinya. Kami hanya memutuskan bahwa kami berdua menikah. Kami membeli kue kecil dan makan bersama. Dan itulah pernikahan kami yang sederhana. Kami menyewa sebuah apartemen kecil dan manusia es mencari nafkah dengan bekerja di sebuah fasilitas penyimpanan daging dingin. Dia bisa mengambil sejumlah rasa dingin dari sana dan tak pernah merasa lelah, tak peduli seberapa keras ia bekerja. Majikan suamiku sangat menyukainya dan membayar gaji manusia es lebih tinggi dari karyawan lain. Kami berdua hidup bahagia tanpa mengganggu atau diganggu siapapun. Ketika kami bercinta dan manusia es menggumuliku, aku melihat dalam pikiranku sepotong es yang kuyakin ada di suatu tempat di kesendirian yang tenang. Kupikir manusia es mungkin tahu di mana es tersebut berada. Es yang dingin, beku, dan keras. Sebegitu kerasnya, hingga kupikir tak ada yang bisa melebihi kekerasannya. Itulah lempengan es terbesar di dunia, terletak di suatu tempat yang sangat jauh. Dan rupanya, manusia es tengah membagikan kenangan tersebut padaku dan pada dunia. Awalnya aku kerap bingung bila manusia es mengajak bercinta. Tapi, setelah beberapa waktu, aku menjadi terbiasa. Aku bahkan mulai menyukai bercinta dengan manusia es. Pada malam hari, diam-diam kami berbagi potongan es terbesar di dunia, di mana ratusan juta tahun masa lalu dunia tersimpan di dalamnya. Dalam kehidupan pernikahan kami, tidak ada masalah untuk berbicara. Kami saling mencintai begitu dalam, dan tak ada yang lebih penting dari itu. Kami ingin punya anak, tapi itu tampaknya tak mungkin.
Ini lebih karena mungkin gen manusia dan gen S tidak bisa digabungkan dengan mudah. Dalam kasus semacam ini, karena kami tidak memiliki anak, aku memiliki lebih banyak waktu. Aku menyelesaikan semua pekerjaan rumah di pagi hari, dan kemudian tidak ada lagi yang bisa kukerjakan. Aku tidak punya teman untuk bicara atau pergi bersama, dan aku tak memiliki banyak hal yang bisa dilakukan dengan para tetangga. Ibu dan kakak perempuanku masih marah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bertemu denganku lagi. Dan meskipun bulan-bulan berlalu, dan orang-orang di sekitar kami mulai berbicara dengan manusia es, jauh di dalam hati, mereka masih belum bisa menerima keberadaan manusia es atau aku yang telah menikahinya. Kami berbeda dari mereka, dan tak ada jumlah waktu yang dapat menjembatani kesenjangan itu. Jadi sementara suamiku manusia es bekerja, aku tinggal sendiri di rumah, membaca buku dan mendengarkan musik. Biar bagaimanapun, aku cenderung lebih suka tinggal di rumah, dan aku tak keberatan sendirian. Hanya saja aku masih muda, dan melakukan hal yang sama hari demi hari, akhirnya mulai terasa mengganggu. Bukan kebosanan yang menyakitkan, tapi pengulangan. Itu sebabnya suatu hari aku berkata pada suamiku, bagaimana kalau kita pergi berdua? Sebuah perjalanan, untuk ganti suasana saja. Sebuah perjalanan, tugas manusia es. Dia menyipitkan mata dan menatapku. Untuk apa kita melakukan perjalanan? Tidakkah kau bahagia di sini bersamaku? Bukan itu, kataku. Tentu saja aku senang bersamamu, tapi aku bosan. Aku merasa ingin pergi ke suatu tempat yang jauh dan melihat hal-hal yang belum pernah kulihat. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menghirup udara baru. Kamu mengerti kan maksudku? Lagi pula, kita belum berbulan madu. Kita punya tabungan dan kamu punya hari libur yang harus kamu isi. Bukankah ini cuma masalah waktu saja? Kita akan pergi ke suatu tempat dan segalanya akan mudah serta menyenangkan. Manusia es menghela napas bekunya dalam-dalam. Napas beku yang mengkristal di udara, diiringi sedikit suara gemerincing. Dia menyusurkan jarinya yang panjang bersama-sama di lutut. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin melakukan perjalanan, aku tak keberatan. Aku akan turut pergi kemanapun kamu pergi, andai itu membuatmu bahagia. Tapi kamu tahu kemana kamu mau pergi? Bagaimana kalau kita mengunjungi kutub selatan? Kataku. Kupilih kutub selatan karena aku yakin bahwa manusia es akan tertarik pergi ke suatu tempat yang dingin. Dan jujur saja aku memang selalu ingin melakukan perjalanan ke sana. Aku ingin mengenakan mantel bulu yang bertopi indah. Aku ingin melihat aurora australis dan juga kawanan penguin yang sibuk bermain. Namun, saat ku katakan hal tersebut, suamiku menatapku lekat, tanpa berkedip, dan aku merasa seolah-olah sebongkah es menusukku, menembus bagian belakang kepalaku. Manusia es diam sejenak dan akhirnya berkata dengan suara yang seperti salju berdentingan. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan. Mari kita pergi ke kutub selatan. Kau sungguh-sungguh yakin ini yang kau inginkan? Entah kenapa aku tak bisa segera menjawab. Suamiku, manusia es menatapku begitu lama. Sedang di dalam kepalaku, aku seperti mati rasa. Lalu aku mengangguk. Seiring waktu berlalu, aku mulai menyesali gagasan pergi ke kutub selatan. Aku tak tahu persisnya kenapa. Tapi begitu aku mengucapkan kata kutub selatan, sesuatu berubah dalam diri suamiku. Matanya menjadi lebih tajam, napas yang keluar jadi lebih putih, dan jarinya terlihat semakin beku. Setelah itu dia tak berbicara padaku lagi, dan ia juga berhenti makan sepenuhnya. Semua itu tentu saja membuatku merasa sangat tidak nyaman. 5 hari sebelum waktu berangkat, ku bangun keberanian dan kukatakan pada suamiku,
Mari kita lupakan kutub selatan. Ketika kupikir hal itu sekarang, aku sadar kalau saat ini akan menjadi sangat dingin di sana, dan itu tidak bagus untuk kesehatanku. Jadi aku mulai berpikir mungkin lebih baik kalau kita pergi ke suatu tempat yang lebih biasa. Bagaimana kalau Eropa? Mari kita liburan di Spanyol. Kita bisa minum anggur, makan paella, dan melihat adu banteng atau sesuatu yang... Tapi suamiku tak menaruh perhatian. Ia menatap angkasa beberapa lama lalu berkata, "Tidak, aku tidak terlalu ingin pergi ke Spanyol. Spanyol terlalu panas bagiku, dan kotanya terlalu berdebu. Makanannya terlalu pedas. Selain itu, kita sudah membeli tiket ke Kutub Selatan. Dan kita punya mantel bulu, dan sepatu bot berbulumu sudah berbaris. Tak mungkin kita membuangnya ke tempat sampah. Sekarang kita sudah sejauh ini. Kita tidak bisa tidak pergi." Alasan sesungguhnya aku mengajukan ide Eropa adalah bahwa sebenarnya aku takut. Aku memiliki firasat bahwa jika kami pergi ke Kutub Selatan, sesuatu akan terjadi. Dan sesuatu itu tak akan mungkin bisa di-undo. Tidak bisa diulang kembalikan lagi. Belakangan aku mengalami mimpi buruk. Dan itu terjadi berulang-ulang. Selalu mimpi yang sama. Aku keluar berjalan-jalan sendiri, lalu terjatuh begitu saja ke jurang yang dalam. Jurang terbuka di dasar tanah. Tak seorang pun menemukanku. Aku membeku di sana. Diam dalam es, menatap nyalang ke langit di atas permukaan. Aku sadar, tapi aku tidak bisa bergerak. Bahkan untuk menggerakkan jari pun aku tak mampu. Dari waktu ke waktu aku sadar, aku telah menjadi masa lalu. Aku seolah ada dalam adegan yang bergerak mundur, menjauh dari mereka, orang-orang tersebut. Lalu sekonyong aku terbangun, dan saat terbangun, aku menemukan manusia es terbaring tidur di sampingku. Suamiku, manusia es yang selalu tidur tanpa bernapas. Manusia es yang seperti manusia mati. Kini aku merindukan manusia es yang dulu pernah kutemui di ski resort. Di sini tak mungkin lagi keberadaannya menjadi perhatian siapapun. Semua orang di Kutub Selatan menyukai manusia es. Dan anehnya, orang-orang itu tak mengerti sepenggal pun kata yang kuucapkan. Sambil menguapkan napas putih mereka akan saling menceritakan lelucon dan berdebat serta menyanyikan lagu dalam bahasa mereka yang tak ku mengerti. Sementara aku duduk sendirian di kamar kami, memandang langit abu-abu yang sepertinya tak mungkin akan menjadi cerah dalam beberapa bulan mendatang. Pesawat terbang yang membawa kami ke sana sudah lama hilang, dan landasan pesawat kini tertutup lapisan es keras, sekeras hatiku. Musim dingin telah datang, ujar suamiku. Ini akan menjadi musim dingin yang sangat panjang. Takkan lagi ada pesawat atau kapal. Semuanya telah membeku. Kelihatannya kita harus tinggal di sini sampai musim semi berikutnya. Begitu ucapnya. Sekitar 3 bulan setelah kami tiba di Kutub Selatan, aku baru sadar kalau aku hamil. Anak yang akan kulahirkan pastilah manusia es kecil. Si junior. Aku tahu itu. Rahimku sudah beku, dan cairan ketubanku adalah lumpur es. Aku bisa merasakan dingin dalam diriku. Anakku akan menjadi seperti ayahnya, memiliki mata seperti tetesan beku, dan jari yang juga kaku beku. Keluarga baru kami tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di luar Kutub Selatan. Oh, aku baru tersadar. Masa lalu abadi, teramat berat, dan melampaui semua pemahaman. Mencengkeram begitu erat, kita tak akan mampu mengguncangnya. Sekarang, hampir tak ada hati tertinggal padaku. Kehangatanku telah pergi teramat jauh, dan terkadang aku bahkan lupa kalau kehangatan itu pernah ada. Di tempat ini, aku lebih kesepian dari siapapun di dunia. Dan ketika aku menangis, suamiku sang manusia es
akan mendekat dan mencium pipiku, mengubah air mataku menjadi es, dan dengan lembut dia akan mengambil air mata yang membeku di tangannya itu dan meletakkannya di ujung lidah. Lihat, betapa aku mencintaimu, katanya. Dia mengatakan hal yang sesungguhnya, tapi angin menyapunya ke ketiadaan, meniupkan kata-kata putihnya kembali dan kembali ke masa lalu. Cerpen ini diterjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris oleh Richard L. Peterson, lalu diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia